Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ari selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahasa Indonesia SD dan juga teman-temanku sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok pertemuan 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang komponen modul ajar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Arisa Nufaida sebagai moderator, Mamlu Atul Fasihah sebagai presentator pertama, Aisyah Julia Rohma sebagai presentator kedua, Arfat Vicky Mahardika sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir Alvin Jian sebagai presentator keempat. Pengertian dari modul ajar sendiri yaitu merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau CP. Tujuan pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran. Dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk 1. Memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid. 2. Menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama yaitu esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua yaitu menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Yang keempat yaitu berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar murid. Komponen modul ajar. 1. Komponen informasi umum. Pada komponen informasi umum meliputi beberapa poin yaitu A. Identitas penulis modul, institusi asal, tahun dibentuknya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. B. Kompetensi awal. Kompetensi awal yaitu bentuk kalimat pernyataan mengenai pengetahuan dan keterampilannya harus dicapai siswa sebelum mempelajari materi. C. Profil pelajar Pancasila. Poin ini merupakan pembeda antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter siswa. Guru dapat mendesain profil pelajar Pancasila dalam konten atau metode pembelajaran. Profil pelajar Pancasila digunakan sesuai kebutuhan siswa pada proses pembelajaran. Beberapa pilar profil pelajar Pancasila yang sesuai berkaitan di semua mata pelajaran dan terlihat jelas dalam materi konten pembelajaran. Pedagogi, kegiatan proyek, dan asesmen. Setiap modul ajar meliputi satu atau beberapa poin dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditentukan. D. Sarana prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan media yang dibutuhkan guru dan siswa guna menunjang proses pembelajaran di kelas. Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan dan sangat dibutuhkan oleh guru dan siswa adalah teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih bermakna. E. Target siswa. Target siswa dapat terlihat dari psikologi siswa sebelum memulai pembelajaran. Guru dapat membuat modul ajar sesuai kategori siswa dan dapat memfasilitasinya agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Setidaknya terdapat 3 kategori siswa pada umumnya, diantaranya adalah 1. Siswa reguler, 2. Siswa kualitas belajar, 3. Siswa mencapai pencapaian tinggi. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran. Model pembelajaran dalam kurikulum merdeka beragam dan dapat menggunakan model pembelajaran. Komponen inti terdiri dari yang pertama ada tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran harus mencerminkan poin-poin penting pada pembelajaran dan dapat diuji oleh berbagai jenis asesmen sebagai bentuk dari pemahaman siswa. Tujuan pembelajaran terdiri dari alur konten capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang akan digunakan, kesesuaian dari beragam siswa, dan teknik asesmen yang digunakan. Yang kedua ada pemahaman bermakna. Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran tidak hanya menghafal konsep atau fenomena saja, namun perlu diterapkan kegiatan menghubungkan konsep-konsep tersebut untuk membentuk pemahaman yang baik sehingga konsep yang telah dirancang oleh guru dapat membentuk perilaku siswa. Yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Guru dapat membuat pertanyaan kepada siswa yang dituangkan dalam rancangan pembelajaran modul ajar untuk membangkitkan kecerdasan berbicara, rasa ingin tahu, memulai diskusi antar teman atau guru, dan memulai pengamatan. Yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan ini berisikan skenario pembelajaran dalam kelas atau luar kelas. Kegiatan ini memiliki urutan yang sistematis yang dapat disertakan dengan opsi pembelajaran atau pembelajaran alternatif sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Namun tetap pada koridor durasi waktu yang telah direncanakan. Adapun tahap kegiatan pembelajaran adalah pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Yang kelima, rencana asesmen. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kurikulum Merdeka Belajar mendesain asesmen menjadi 3 kategori, yaitu diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang keenam, remedial dan pengayaan. 2 kegiatan pembelajaran ini dapat diberikan kepada siswa dengan pencapaian tinggi dan siswa yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komponen lampiran yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada LKPD, yang kedua bahan bacaan, yang ketiga glosarium, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pengertian dari LKPD, jika LKPD yang digunakan terpisah, maka dapat ditulis terlampir dalam modul ajar. Yang kedua, bahan bacaan. Untuk bahan bacaan, sebutkan buku apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, glosarium. Glosarium adalah menyebutkan istilah-istilah dalam modul ajar yang mungkin masih baru atau tidak umum. Yang terakhir ada daftar pustaka, merupakan daftar yang menjadi rujukan yang digunakan dalam proses pembuatan modul ajar kurikulum Merdeka tersebut. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, pada sesi ini teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat Telegram. Terima kasih. Dan itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.